sekarang ayah udah nggak ada. Mbak harus tetap kuat ya, harus sabar, harus menerima. Mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Dan mudah-mudahan almarhum Bapak segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisi Mbak. Mbak, boleh numpang ngamen nggak Mbak? Mohon maaf Pak, kalau bisa di tempat lain dulu ya. Kenapa gitu Mbak? Kita lagi nggak bisa diganggu Pak. Mohon maaf, silakan ke tempat yang lain, kan di situ ada banyak juga. Nanti kalau udah selesai boleh dulu. Oh gitu ya. Tapi boleh nggak minta kesempatan sekali aja buat ngamen Mbak? Kita lagi ada masalah Pak, nggak bisa diganggu. Tolong di tempat yang lain dulu, kan di situ banyak sekali orang ada. Oh gitu. Jadi nggak boleh ya di sini ya. Tapi kalau numpang-numpang duduk ini juga nggak boleh gitu. Kita lagi ada yang diomongin Pak, nggak bisa. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Silakan. Makasih Mbak ya. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Setiap kali ketemu orang izin ngamen nggak boleh, selalu diusir, selalu disuruh ke tempat yang lain. Emang saya salah apa? Padahal niatnya ngamen juga ngamen pakai sholawat. Tapi karena mereka belum tahu kali ya, nggak ngizinin untuk ngamen. Tapi saya yakin ya Allah, Engkau akan memberikan rezeki kepada kami. Dan mudah-mudahan ya Allah berkat selawat kami akan terus kuat untuk menyebarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Amin tazakuriji ronim bizi salami mazan tadam anjaro mimuklatim bidami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas siksa. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kenapa Mbak? Ini teman saya, dia lagi sedih. Boleh nggak kalau kita minta bapaknya, minta doanya bapaknya? Ya, kami mohon maaf sekali karena tadi sempat mengusir bapak. Soalnya kita nggak tahu kalau bapak itu mau sholawatan. Oh gitu ya. Nah, terus mbaknya kenapa sedih gitu? Lagi ingat ayah. Ingat ayah. Emang ayah kemana? Ayah saya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah meninggal. Iya, Udah lama meninggalnya? beberapa bulan yang lalu. Oh gitu. Jadi masih baru ya, baru-baru ini meninggalnya ya ayah. Nah, terus sekarang gimana? Ya gitu, cuman tinggal sama mama sama kakak doang. Oh gitu. Tapi sekarang mama di mana gitu? Di rumah. Di Mama rumah. juga sering sakit. Oh gitu. Emang aslinya mbak dari mana? Dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Oh jauh ya.
tapi di sini kuliah. Kuliah. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan lah Mbak, walaupun sekarang ayah udah nggak ada, Mbak harus tetap kuat ya, harus sabar, harus menerima. Mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Dan mudah-mudahan almarhum Bapak segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di dalam kuburnya dikasih kelapangan, dijauhkan dari siksaan kubur, dan mudah-mudahan nanti jadi penghuni surganya Allah. Pokoknya mbaknya nggak boleh lemah, mbaknya harus kuat, harus tegar, harus ikhlasin semuanya, dan yakin Allah akan tetap melindungi mbak, akan nanti juga akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu nanti ke depannya dengan jiwa tangguhnya mbak, kuatnya mbak, itu menjadi mbak yang jadi juga orang yang sukses gitu. Tapi yang sekarang yang terpenting itu mbak harus rajin-rajin ngedoain orang tua, terutama almarhum, karena bagaimanapun almarhum itu kan selama ini yang berjasa sama mbak. Mungkin dari kecil sampai besar diasuh sama almarhum, dibiayain sekolah sampai bisa kuliah sama almarhum juga gitu kan. Dan ibu pun juga kita harus doain. Jadi sekarang kesempatan juga untuk berbakti kepada seorang ibu yang masih ada. Jadi mbaknya jangan putus asa ya, terus semangat. Terus mbaknya ini teman, Iya, saya temannya ya, alhamdulillah ya, masih punya teman yang baik yang selalu memberi support ya. Terus mbaknya asli dari mana? Saya juga dari Sumbawa, Pak. Dari Sumbawa. Tapi kalau mbak orang tua masih ada? Ya, alhamdulillah masih ada, cuman memang kadang ya ada juga semacam kesusahan gitu. Oh, gitu. Mohon doanya untuk tetap disehatkan, Pak, untuk tetap dipanjangkan umurnya. Oh gitu, amin. Orang tua masih utuh kan dua-duanya? Iya, alhamdulillah masih. Satu rumah juga gitu. Iya. Ya alhamdulillah ya, namanya kehidupan tuh kan kita tidak luput dari masalah ya kan, terus kesusahan itu udah pasti itu pasti ada, dan pasti kita akan hadapi namanya kesusahan. Tapi apapun bentuk kesusahan itu bukan membuat kita tuh harus menjadi orang yang lemah. Bahkan dengan kesusahan itu kita juga akan semakin mendewasakan kita. Kita akan tambah belajar lagi, karena kita dari masalah itu juga kita anggap sebagai pelajaran dalam kehidupan ini. Mungkin adanya kesusahan itu mungkin ada juga kesalahan yang telah kita lakukan. Kita perbaiki diri, lebih mungkin mendekatkan diri kepada Allah, lebih ingat lagi kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah dengan cara kita sering-sering berselawat. Tapi insya Allah kalau kita sering berselawat, apalagi kita sering membaca selawat Jibril, itu segala urusan, segala kesusahan insya Allah akan dilapangkan oleh Allah, akan diberikan jalannya semua oleh Allah, dan segala masalah itu akan diangkat oleh Allah. Kita itu selalu berselawat kepada beliau, kita akan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Bahkan bukan saja di dunia ini kita akan mendapatkan suatu keberkahan, tapi nanti pada hari kiamat pun kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mbaknya jangan sedih lagi ya, harus kuat, harus tegar. Tapi mbaknya juga harus bersyukur. Kenapa saya bilang begitu? Karena mbaknya masih ada seorang ibu, ya kan, yang akan melindungi mbak. Tapi kalau saya sudah nggak ada, saya ibu, bapak sudah nggak ada. Makanya sama, saya juga merasakan sedih. Begitu mbaknya bilang gitu, saya juga masih langsung tersentuh. Saya juga langsung ingat ke almarhum kedua orang tua saya, karena beliau juga sudah lama udah nggak ada. Bahkan saya di saat pulang ke Lombok ini pun saya udah nggak ketemu sama beliau. Jadi betapa gimana ya sedihnya gitu ya. Tapi masya Allah saya
kagum sekali sama Bapak karena dibalik banyaknya yang Bapak derita, Bapak masih bisa untuk memberitahu kita, memberi kekuatan Ya, kepada kita. memang ini juga merupakan kewajiban untuk kita sesama itu, kita harus saling menyupport ya, kita harus saling mendukung dari segi apapun gitu, karena itu juga bukan merupakan perbuatan jelek kan, Iya. itu perbuatan baik, jadi sudah sewajarnya. Mbak, nggak apa-apa nih, saya izin pamit dulu ya, karena saya mau ke tempat lain juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Kenapa? Boleh saya bertanya? Kenapa Mbak? Ya, lagi-lagi Mas Selawat. buat ayah saya. Oh, gitu. Dia dilapangin kuburnya sama Allah. Oh gitu. Sekalian minta doanya. Oh gitu. Boleh. Nanti sekarang ini kita berselawat lagi, kita khususkan ya. Kita ingatkan buat almarhum Bapak. Mudah-mudahan berkah selawat ini nanti dilapangkan di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksaan kubur, dan mudah-mudahan nanti Bapak menjadi penghuni surganya Allah. Jadi kita baca selawat Jibril aja ya, karena selawat Jibril itu sangat besar faedahnya, manfaatnya. Bahkan selawat Jibril itu dipakai oleh Nabi Adam sebagai mahar waktu nikah dengan Siti Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir waghni, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus
الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa nangis? Nggak usah nangis lagi kan dia udah berselawat, jadi harus kuat ya, yakin berkat selawat Allah akan melindungi Bapak di sana, dan yakin Allah akan menempatkan nanti di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah. Jadi harus tegar ya, jadi jangan sedih lagi. Yang penting nanti kalau bisa tuh di rumah atau di kos kan? Di kos ya, sering-sering berdoa, juga sering-sering bacain Yasin ya buat Bapak. Jadi biar nanti sampai ke Bapak jadi amal ibadahnya. Mungkin kalau gitu Mbak, nggak apa-apa nih, saya pamit dulu sekarang. Boleh Makasih ya? banyak Mas ya udah doain ayah saya. Iya, sama-sama ya, kita harus saling doain ya. Dan saya juga mohon doa ke Mbaknya, mudah-mudahan saya terus kuat untuk nyebarin selawat ya. Karena memang tujuan saya tuh memang sih ngamen, tapi ngamen tuh di samping itu saya harus menyebarkan selawat, itu tujuannya. Yaudah kalau gitu saya pamit ya. Pak, ini mohon diterima Pak Apa itu? sebagai terima kasih kita. Itu nggak usah lah Mbak, buat Nggak apa-apa, Mbaknya. ambil Saya aja. ikhlas kok saat. Nggak apa-apa. Ini Kita juga ikhlas kok iya, buat kita Bapak. ikhlas buat Bapak. Oh gitu. Iya, mohon Tapi- diterima Pak. Aduh, tapi gimana ya? Tolak, Pak. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa Pak. Mbaknya ikhlas kan? Iya ikhlas. Ya, mudah-mudahan ya pemberian Mbaknya ini membawa keberkahan dan jadi amal ibadah buat Mbaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan nanti dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Oke. Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa nih. Sekarang saya pamit gitu ya. Iya Pak. Hati-hati Pak, Iya. Pak di jalan, semangat terus Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.